Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-36 dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi mencari banyaknya rute dari suatu gambar yang ada rutenya. Nah, di sini kita akan bahas ya, tetapi sebelum itu kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Nah, kalau misalkan kalian juga pengen berlangganan, silahkan berlangganan. Kalian akan mendapatkan berbagai macam benefit tergantung dari level yang kalian ingini. Oke, di sini kita akan mulai, tetapi kalau misalkan juga kalian ingin mengikuti pelatihan rutin dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN tahun ini, kami lagi membuka 2 kelas ya. Ada yang level basic, ada juga yang level advance, di mana yang level basic ini akan membahas pendalaman materi. Sedangkan untuk level advance, kalian akan dilatih untuk simulasi OSN KSD Matematika 2025 dengan berbagai macam materi di dalamnya. Jadi satu pertemuan ada 20 soal yang akan kalian kerjakan dan kita akan bahas bersama-sama. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan hubungi kami di 087860622162. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari nomor 102. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan sketsa rute berikut ini. Berapa banyak rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B jika hanya boleh bergerak ke arah kanan atau atas? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, caranya itu kita akan memberikan titik-titik dulu ya. Titik-titik di sini di tiap pertemuan dari beberapa jalan, di mana nanti di sini kita akan memasukkan angka-angka sehingga nanti kita akan menentukan angka yang ada di titik B di tempat tujuan akhir dari perjalanan yang ada di gambar ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pergerakannya itu hanya boleh ke arah kanan atau atas, jadi nggak boleh ke kiri ataupun ke bawah. Nah, di sini angka yang harus kita letakkan pertama kali itu adalah di sini ya, di tempat sini. Kenapa? Karena di sini ternyata untuk ke titik yang diberikan tanda satu ini hanya ada satu rute untuk mengarah ke sana. Begitu juga untuk yang ada di sini, untuk di atasnya dari titik start ke titik yang ini itu hanya ada satu aja jalurnya, maka di situ angka 1. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di sini titik pertemuan antara 1 dan 1, ini kan ada kiri dan yang dari bawah ya. Maka ini kita meletakkan angkanya 1 tambah 1 ya, 1 yang ada di sini ditambahkan dengan 1 yang di sini. Maka dapat 2 jalan untuk menuju ke titik tersebut. Nah, kalau kita lanjutkan yang di bawahnya, itu kan di sini yang aku warnai di sini, dia hanya ada satu jalan ya, dari angka 1 ini otomatis dia hanya ada satu, angkanya tetap aja ditulis gitu. Yang ini juga tetap 1 karena dia cuma ada satu jalur ya dari arah kirinya. Nah, tetapi kalau kita perhatiin di sini ini kan sudah mulai ada pertemuan antara dua buah titik ya, titik dari kiri dan juga dari bawah, maka angkanya itu ditambah juga ya, 2 tambah 1 dapatnya 3 ya. Nah, ini juga sama, ini pertemuan antara yang 3 dengan yang 1 di bawah, maka ini dijumlahin 3 tambah 1 dapatnya 4. Kemudian kita lupa tadi di pojok kiri atas ini kan jalurnya cuma 1 ya, maka angkanya tetap angka 1. Kemudian angka yang ada di atasnya angka 3 itu tetaplah 3 karena dia jalurnya cuma dari bawah sumbernya. Tetapi untuk yang di sebelah kanan yang sebelum B ini kita lihat bisa dari bawah dan juga dari kiri. Maka kita harus menjumlahkan 4 tambah 3 dapatnya 7 untuk titik yang di bawahnya B ini. Sedangkan untuk yang di kirinya B itu kita lihat kita harus menjumlahkan yang dari bawah dan juga dari kiri. 3 tambah 1 dapatnya 4. Nah, terakhir barulah kita bisa menentukan titik final tujuan akhirnya, yaitu di titik B, di mana kita bisa melihat bahwa sumbernya itu rutenya bisa dari kiri dan dari bawah. Maka angka-angkanya 4 tambah 7 kita harus jumlahkan. Dapatlah jawaban dari soal ini adalah 11 di titik B. Ini artinya apa? Berarti banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B jika hanya boleh bergerak ke arah kanan ataupun atas adalah sebanyak 11 rute berbeda. Seperti itu ya langkah untuk pengerjaannya. Nah, kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, berminat untuk membeli buku-buku ini, silahkan cek aja ya di website kami di s.id/bimbel-ar-rayhan atau kalian bisa hubungi kami di 087860622162. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 103. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan sketsa rute berikut ini. Berapa banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B dengan melalui P jika hanya boleh bergerak ke kanan atau ke atas? Nah, di sini kurang lebih sebenarnya caranya sama seperti tadi, tapi di sini ada syaratnya bahwa dari A ke B itu hanya boleh melalui titik P. Jadi nggak boleh melalui jalan yang tidak melalui titik P. Nah, terus gimana cara untuk menyelesaikannya? Kurang lebih sama. Kita buat titik-titik di mana jalurnya yang kita gunakan untuk sampai ke titik P.
dan juga dari P ke titik B. Nah, di sini berarti kan angka-angkanya di sini kita harus tentuin dulu. Nah, nanti di finishnya itu nanti hasil akhir dari soal ini. Nah, kita mulai dari yang sini. Setelah A ini kan ada 2 jalur ya. Masing-masing ini kita letakkan angka 1 dulu karena masih ada 1 jalur aja ya dari titik A. Nah, kemudian di sini di bagian tengah antar pertemuan yang kiri dan yang bawah ini kalau kita jumlahin berarti jumlahin 1 tambah 1 dapatnya di sini 2. Kemudian kita lihat di setelah yang di bawah ini sebelum ke jalur P ini kan masih ada 1 jalur yang ditransfer aja angkanya karena cuma ada 1 jalur aja, maka di sini dia juga nilainya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke titik P. Di titik P ini ada pertemuan antara yang di bawah, pertemuan yang garis yang di bawah dan juga yang di samping bernomor 2 dan 1, maka kita jumlahin aja, maka di titik P itu nilainya adalah 3. Kita lanjut di sini karena di sini cuma ada 1 jalur ya dari P ke jalur yang lainnya, maka kita transfer aja nilainya. Jadi di sini 3, di sini 3. Kemudian di sampingnya ini juga 3 karena tidak ada sumber lain ya, karena di bawah itu nggak ada nilainya. Kemudian kita lanjut di titik sini pertemuan antara 2 buah jalur yang di bawah dan di kiri, maka kita harus jumlahin ya. Di sini 3 tambah 3 dapatnya 6. Nah, kita lanjut di sini kalau dari titik ini ada 2 buah pertemuan lagi dari kiri dan bawah, pertemuan antara 6 dan 3, maka di sini nilainya adalah 9. Kemudian di sini kalau kita lihat di bagian atasnya titik P ini kita transfer aja karena nggak ada jalur lain. Kemudian di titik B itu adalah tempat pertemuan antara jalur yang di sebelah kiri atas dan juga yang bawah ini. Maka untuk di titik B kita dapat nilainya adalah 3 ditambahkan dengan 9 dapatnya adalah 12. Artinya apa? Artinya banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B dengan melalui P. Jika hanya boleh bergerak ke arah kanan atau atas, nilainya adalah sebanyak 12 rute yang berbeda. Maka jawabannya adalah ini ya untuk soal yang 103 ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Nah, ini kebetulan adalah soal yang sangat mirip yang ada di soal AOC yang tayang di kemarin ya. Kemarin pada tanggal 18 Januari. Nah, di sini kalian sudah paham ya bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kalau misalkan kalian lagi nyari kumpulan simulasi soal OSNK SD 2025 tingkat kabupaten untuk bidang matematika ataupun IPA, kalian bisa mendownloadnya secara gratis di website kami di www.bimbelaroyan.id. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan pembahasan soal OSNK ataupun KSM dari tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa mampir juga di website itu untuk melakukan pembayaran dan pembeliannya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya di nomor 104. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan sketsa rute berikut ini. Berapa banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B jika hanya boleh bergerak ke arah kanan atau atas? Jadi kurang lebih sama seperti tadi, tetapi tidak ada syarat melalui titik P lagi. Jadi dikerjain sama seperti nomor yang pertama kita bahas pada video kali ini. Berarti di sini kita mulai dari sini, ini jalurnya kan cuma 1 ya, berarti satunya itu kita transfer aja ke titik-titik yang ada di sini. Ini 1, ini juga 1, kemudian di bagian sini juga 1 karena jalurnya cuma 1 ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah kita berikan nomor-nomor seperti ini, maka kita mulai untuk melanjutkannya. Nah, di sini kan jalurnya kebetulan masih ada 1 aja, maka satunya itu ditransfer. Tetapi kalau mulai di titik ini yang berwarna hijau, itu sudah pertemuan antara 2 buah ya, dari bawah dan dari kiri. Maka ini mulainya angka 2, ini juga pertemuan antara 2 buah jalur. Maka 2 tambah 1 dapatnya 3 berarti ya di sini. Kemudian di sini kita lanjut pertemuan 2 buah tempat ya, arah jalur, maka di sini 1 tambah 3 dapatnya 4. Kita lanjut di bagian atas, ini pertemuan antara 1 dan 1, maka ini jadinya adalah 2. Kemudian di sini pertemuan 2 dan 2 ya, dapatnya berarti di sini 4. Kemudian di sini pertemuan antara 3 dan 4 berarti di sini 7. Di sini pertemuan antara 4 dan 7 berarti di sini 11. Kita lanjut lagi bagian atasnya, ini ditransfer aja karena nggak ada pertemuan. Kemudian di sini di bagian atasnya ini sudah mulai pertemuan antara 2 dan 1, maka di sini angka 3. Kita lanjut di bagian sini yang warna biru ya, aku ganti warnanya. 4 tambah 2 dapatnya 6. Di sini berarti 7 tambah 6 dapat 13. Lanjut di sini berarti pertemuan antara 11 dan 13 dapatnya 24. Kita lanjut lagi di bagian atasnya, 6 di sini tambah dengan 3 dapatnya 9. Nah, selanjutnya di bagian sini kita transfer aja nilai 9 karena nggak ada sumber lain. Kemudian di sini pertemuan antara 13 dan 9 dapatnya 22. Di sini pertemuan antara 22 dan 24 kalau dijumlahin dapatnya 46. Kemudian di sini pertemuan antara 22 dan 9 itu dapatnya berarti 31 ya pertemuannya. Kemudian kita lanjut di titik terakhir, titik B itu adalah pertemuan antara 31 dengan 46. Maka ketika ini dijumlahin dapatnya adalah 77. Nah, 77 ini artinya apa? Ini artinya adalah banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh untuk bergerak dari A ke B jika hanya boleh bergerak ke arah
kanan ataupun atas adalah sebanyak 77 rute yang seperti ini ya. Jadi caranya cukup mudah, yang penting kalian memahami langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham, silahkan komen aja di kolom komentar, oke? Nah, jadi sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan OSN KSD 2024 bidang matematika untuk yang sesi 1 21 Maret dan juga yang 28 Mei, kalian bisa banget untuk memilikinya. Harganya lagi promo 96.000, sudah dapat dua-duanya di website kami bimbelarohen.id atau hubungi kami lewat WA. Oke. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami sudah menyiapkan sebuah latihan soal yang sangat menarik dan sangat menantang. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, yuk dikerjakan. Sebelum kita akhir video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari paket pembinaan OSN SD 2025 untuk bidang IPA dan matematika yang cocok banget digunakan untuk membimbing anak murid kalian ataupun kalian sebagai siswa untuk belajar mandiri di rumah, kalian bisa banget untuk memiliki kedua paket pembinaan ini. Harganya kalau misalkan kalian beli dua, harganya akan kami berikan promo besar-besaran. Silahkan cek aja di website kami di bimbelarohen.id atau kalian bisa hubungi kami aja lewat WA untuk harga spesialnya 0878 6062 2162. Oke, jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.